Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinita Wahyu Pranesti dengan NRP 2203244 dari kelas R1B semester 2 jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Saya akan menyampaikan beberapa sedikit materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem endokrin dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, SKep Nurse MPD. Yang pertama, sistem endokrin sendiri adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Fungsi kelenjar endokrin yaitu mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Oke, bisa dilihat beberapa letak kelenjar dalam sistem endokrin. Kemudian macam kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, kedua pineal, ketiga hipofisis, keempat tiroid, kelima paratiroid, keenam timus, ketujuh adrenal, kedelapan pankreas, kesembilan ovarium, dan 10 testis. Kita kemudian membahas tentang kelenjar hipotalamus. Hipotalamus terletak di bawah otak besar dan merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi. Fungsi hipotalamus sendiri yaitu 1. Memelihara homeostasis yang merupakan regulasi internal environment. Yang kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior dan hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Beberapa jenis hormon yang dihasilkan dan disekresikan langsung ke hipofisis yaitu GnRF, CRF, dan TRF. Kemudian, beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofisis dan dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus yaitu ADH, TSH, dan oksitosin. Kemudian lanjut ke kelenjar pineal. Terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil seperti kerucut dan berwarna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Fungsi kelenjar pineal yaitu 1. Memproduksi melatonin untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, dan tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. Kemudian yang ketiga ada kelenjar hipofisis atau master of gland. Letaknya ada di dasar otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon. Lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrof, TSH, dan ACTH. Lobus intermediate menghasilkan melanosit stimulating hormone. Lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Hormon yang dihasilkan hipofisis dan prinsip kerjanya diantara lain hormon somatotrof, prinsip kerjanya pertumbuhan sel tubuh dan anabolisme protein. Hormon tiroid atau TSH mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Hormon adrenokortikotropik atau ACTH mengontrol sekresi beberapa hormon oleh korteks adrenal. Kemudian ada hormon follicle stimulating hormone.
Pada wanita, merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan disekresi estrogen. Pada pria, menstimulasi testis untuk menghasilkan sperma. Kemudian ada hormon luteinizing hormone. Pada wanita, bersama dengan estrogen, menstimulasi ovulasi dan pembentukan progesteron oleh korpus luteum pada ovarium. Pada pria, menstimulasi sel-sel interstitial pada testis untuk berkembang dan menghasilkan testosteron. Kemudian ada hormon prolaktin, bersama dengan hormon lain membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Kemudian ada pada lobus intermediate, ada hormon melanosit stimulating hormone, mempengaruhi pigmentasi kulit. Kemudian pada lobus posterior, ada hormon antidiuretik atau vasopressin, menurunkan volume urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada hormon oksitosin, memacu kontraksi uterus selama proses melahirkan dan kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. Kemudian yang keempat ada kelenjar tiroid atau kelenjar kondok. Merupakan salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid sendiri berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Hormon yang dihasilkan antara lain hormon tiroksin, hormon triiodothironin, dan hormon kalsitonin. Kemudian yang kelima ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak tiroid. Merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotroph atau hormon pertumbuhan dan terletak di dekat kelenjar tiroid. Struktur kelenjar tiroid berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya di antara lain tulang, ginjal, dan GI tract, gastrointestinal tract, saluran pencernaan. Kemudian hormon yang dihasilkan adalah PTH, parathormon, yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada, bagian atas, dan bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Menghasilkan hormon timusin yang berfungsi sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kemudian yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau bisa juga disebut kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Kemudian yang ke-8 ada kelenjar pankreas. Merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau tersebut terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan antara lain hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta, kemudian ada hormon glukogen yang diekskresikan oleh sel alfa, dan ada hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta.
Fungsi hormon yang dihasilkan pankreas antara lain yang pertama ada glukagon. Glukagon dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah. Tipe hormonnya adalah asam amino. Kemudian ada insulin, dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Tipe hormonnya juga asam amino. Kemudian ada somatostatin, dihasilkan oleh sel beta, berfungsi di pankreas, akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Diproduksi juga di saluran pencernaan, berfungsi secara lokal akan mengurangi sekresi lambung. Kemudian yang terakhir ada kelenjar gonad atau kelamin. Terbagi menjadi dua kelenjar, yaitu yang pertama ada ovarium dan yang kedua ada testis. Pertama kita akan membahas tentang ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yang pertama menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Yang kedua ada relaksin, fungsinya membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Kemudian yang ketiga ada inhibin, berfungsi menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Kemudian estrogen dan progesteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita seperti siklus menstruasi dan kehamilan. Kemudian yang terakhir ada testis, merupakan organ reproduksi internal pada pria dan bentuknya seperti telur dan terletaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan oleh testis yang pertama menghasilkan hormon testosteron dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin pria dan regulasi spermatogenesis. Kemudian yang ketiga ada inhibin. Fungsinya menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Baik, sekian anatomi dan fisiologi sistem endokrin yang bisa saya bahas. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.